Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan micro teaching untuk kelas 4 dengan materi pengukuran luas dan volume dengan pendekatan TARL yang beranggotakan saya sendiri Dea Amanda Putri, Saya Priska Jumartiana. Saya Fauzia Aldini. Saya Hapniska Ramadhani. saya Rienda Karenina. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik, Ibu. Oke. Coba dilihat lagi nih samping-sampingnya, ada gak temennya yang gak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Oke, bagus. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin Bagus untuk memimpin doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Bagus. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Takia. Boleh Takia maju? Boleh, Bu. Oke. Takia, tolong dipimpin ya. Ayo teman-teman, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Takia. Oke, selanjutnya. Oke, Ibu persilakan untuk kalian duduk ya. Oke, Bu. Belajar mengenai apa hari ini? Pengukuran luas dan volume. Oke, tadi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kalian belajar apa? Kubus dan balok. Seru gak? Seru. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih. Kalian pernah gak sih mengukur luas di kegiatan kalian sehari-hari? Pernah ya? Enggak pernah. Enggak pernah? Pernah, Bu. Mengukur apa? Mengukur meja. Oke, setelah itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mengukur luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Kemudian mengestimasikan luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Yang ketiga, kalian bisa mengukur volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Dan yang terakhir
mengestimasikan volume menggunakan satuan baku dan tidak baku. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dea. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan istilah dari luas permukaan dan volume. Nah, luas permukaan ini adalah luas total seluruh permukaan bangun 3 dimensi. Lalu kubus memiliki luas permukaan yang sama dengan luas total 6 persegi. Nah, penjelasan dari volume. Volume adalah besaran ruang yang terisi oleh bangun 3 dimensi. Ini mempertimbangkan jumlah kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi bangun ruang. Tadi kan kita udah belajar di materi sebelumnya kalau luas permukaan itu diukur dari luar. Kalau volume itu adalah diukur dari dalam bangun ruang. Jadi volume bangun ruang itu. Nah, di sini ada pengertian satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang digunakan secara umum dan berlaku internasional. Satuan baku ini juga memiliki ukuran yang tetap dan tidak berubah. Berikut ada contohnya. Yang pertama itu ada sentimeter persegi atau kuadrat, yaitu untuk permukaan luas, dan meter persegi. Nah, kalau untuk sentimeter kubik atau liter itu untuk menghitung volume. Nah, kalau satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tetap digunakan untuk pengukuran sederhana. Lalu setiap orang juga mungkin memiliki hasil yang berbeda. Contohnya itu dengan jengkal tangan. Misalkan kita mengukur meja, nggak mungkin dong ukuran tangan sama dengan sentimeter atau meter. Lalu bisa juga memakai ubin atau lembar kertas atau gelas plastik juga. Nah, di sini ada mengukur dan mengestimasi luas. Yang pertama, mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Langkah-langkahnya itu pertama, satuan tidak baku yang digunakan misalkan jengkal tangan. Lalu ditempelkan satuan tersebut berulang kali di atas permukaan si bidang. Lalu yang ketiga itu hitung jumlah satuan yang digunakan. Ini ada contohnya, misalkan kita mengukur luas permukaan buku itu bisa menggunakan jengkal tangan. Contohnya itu mengukur luas buku menggunakan jengkal tangan. Panjang buku itu 2 jengkal tangan. Lebar buku 1 jengkal tangan. Lalu luas buku adalah 2 dikali 1 sama dengan 2 jengkal persegi. Nah, selanjutnya itu ada contoh yang kedua, itu mengukur luas menggunakan satuan baku. Satuan baku untuk luas atau sentimeter persegi dengan meter persegi. Nah, rumus menghitung luas persegi panjang, kita menggunakan rumus menghitung luas persegi panjang ya. Contohnya itu mengukur luas meja menggunakan penggaris. Nah, panjang meja misalkan dari sini ke sini itu adalah 100 cm. Lalu lebar meja, ini lebar meja yang ini adalah 50 cm. Maka luas meja dari satuan baku ini adalah 100 dikali 50 sama dengan 5000 cm persegi. Nah, untuk mengukur dan mengestimasi luas dari satuan tidak baku dan satuan baku, gimana anak-anak? Sudah mengerti atau belum? Belum. Jadi di sini ada selanjutnya mengukur estimasi luas yang akan dilanjutkan oleh Ibu Ajeng. Nah, selanjutnya di sini ada mengestimasi luas. Estimasi luas ini berarti memperkirakan ukuran bidang menggunakan satuan tidak baku atau baku. Nah, contoh estimasi satuan baku yaitu di sini ada luas lantai kelas diperkirakan menggunakan satu ubin. Satu ubin itu panjangnya 30 kali 30. Nah, ubin itu berbentuk apa sih anak-anak? Persegi. Persegi kan? Berarti kalau rumus persegi ada yang tahu? Sisi kali sisi. Jadi satu ubin atau satu persegi sama dengan panjangnya itu sisinya 30 dikali 30. Nah, setelah tadi mengukur dan mengestimasi luas, sekarang ini materinya mengukur dan mengestimasi volume. Yang pertama ini mengukur volume menggunakan satuan tidak baku. Nah, mengukur volume satuan tidak baku ini juga ada langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama ini benda yang digunakan sebagai satuan, misalnya gelas plastik seperti ini atau sendok. Nah, yang kedua itu ada isi ruang atau wadah dengan satuan tersebut. Yang ketiga hitung jumlah satuan yang digunakan. Nah, contohnya ini 1 ember penuh dapat diisi sebanyak 10 gelas. Nah, misalnya kalian punya 1 ember ini
berukuran sedang. Kemudian ember tersebut dimasukkan gelas plastik seperti ini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ember tersebut, setelah ember tersebut penuh dengan gelas plastik ini, kemudian kalian hitung gelas plastik ini yang di dalam ember. Misalnya gelas plastik yang di dalam ember itu ada 10 gelas, maka volumenya jadi 10 gelas plastik. Jadi volume ember sama dengan 10 gelas plastik. Nah, selanjutnya mengukur volume menggunakan satuan baku. Satuan baku untuk volume yaitu ada liter, mililiter, dan sentimeter kubik. Nah, ini balok. Panjangnya itu 20 cm dan lebarnya itu 10 cm. Tingginya kemudian 5 cm. Nah, cara menghitung volume balok yaitu rumusnya itu P kali L kali T. Jadi apa anak-anak rumusnya? P kali L kali T. Jadi volume balok adalah, ada yang tahu? 20 dikali 10 dikali 5 sama dengan 1000 cm kubik. Karena menghitung volume, jadi satuannya itu cm Kubik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa. Oke anak-anak, karena minggu kemarin kita sudah menentukan kelompok sesuai tingkatan kemampuan masing-masing. Jadi hari ini kita akan belajar sesuai tingkatan kemampuan masing-masing kelompok ya. Ya Bu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu berikan waktu 10 menit. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, dikumpulkan ya ke depan. Ya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, kelompok Silakan 3. perwakilan. Oke, silakan. Jadi di sini kita yang di soal pertama kita itu suruh menghitung luas meja tapi menggunakan kertas. Nah, dari meja kelompok 3 itu dengan 5 kertas cukup untuk menghitung luas meja tersebut. Terus yang kedua itu ada gambar meja di mana panjang mejanya itu ada 100 cm dan lebarnya itu 50. Nah, kita ketahui kalau meja itu bentuknya persegi panjang, maka luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Lalu kita hitung 100 dikali 50 sampai dengan 5000 cm kuadrat. Gimana anak-anak? Betul gak jawabannya? Betul. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, karena sudah mengerjakan LKPD, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Karin. Kepada Ibu Karin dipersilakan. Nah, gimana anak-anak? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Ada yang bisa nyimpulin nggak hari ini kalian dapat apa aja? Jadi hari ini kita belajar tentang satuan baku dan tidak baku, Bu. Betul. Terus apa lagi? Menghitung volume balok, Bu. Oke. Pinter-pinter ya semuanya anak-anak. Berhubung kalian udah pada paham nih semuanya, Ibu mau ngebagiin soal evaluasi.
Dikerjakan masing-masing ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit. Dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh ada yang mencontek. Oke, Bu. Anak silakan kumpulkan ke depan ya. Ibu, aku udah selesai, Bu. Bu. Titip dong. Dong. Gimana soalnya anak-anak, mudah kan? Mudah, Bu. Gimana soalnya, mudah kan? Mudah, Bu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, ayo kita nyanyi dulu. Jadi lagunya kayak gini. Tangan ke atas menggapai bintang. Ada yang tahu kan? Tahu, Bu. Ayo nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Duduk aja tapi. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Ketua kelas Alvar, silakan pimpin doanya ya. Ya, sebelum pulang teman-teman mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum